Halo semuanya, kita bertemu kembali di perkuliahan proses manufaktur. Nah, pada video kali ini kita akan memulai bab 2 ya. Di bahasan kita di bab 2 sekarang. Bab 2. Judul bab 2 itu adalah ini Fundamentals of Metal Casting. Oke. Jadi kalau kita dalam bahasa Indonesia ya, ini metal casting ini dalam bahasa Indonesia disebut dengan nama proses pengecoran logam. Pengecoran logam itu metal casting. Nah, apa sih sebenarnya itu apa yang dimaksud dengan secara umum gitu? Apa itu proses pengecoran logam? Gitu. Proses pengecoran logam itu bisa kita definisikan sebagai sebuah proses di mana material awalnya itu berupa molten metal. Jadi material awal itu adalah molten metal. Oke. Atau logam cair, logam yang meleleh, lelehan logam itu molten metal. Nah, molten metal ini nanti dia kita masukkan ke dalam cetakan. Oke. Jadi molten metal ini dimasukkan ke dalam cetakan atau dituangkan, itu bukan dituangkan ke dalam cetakan. Oke. Kemudian di dalam cetakan itu molten metal ini dia mengeras. Oke. Nah, produk akhir itu dibentuk oleh rongga yang ada di dalam cetakan. Nah, itu dia. Itu adalah proses pengecoran logam. Jadi rongga yang ada di dalam cetakan, rongga ini. Oke. Ini rongga ini. Dalam bahasa Inggris ini disebut dengan nama cavity. Celah atau rongga ya. Oke, itu dia. Itulah proses pengecoran logam. Nah, kemudian kata kunci lagi dari definisi ini adalah ini kata-kata yang ini, mengeras. Ini ada proses pengerasan. Nah, dalam bahasa Inggris ini disebut dengan nama solidify. Solidify. Oke. Solidify. Oke. Nah, itu disebut dengan proses dia. Jadi karena dia molten itu dia dalam kondisi liquid, kemudian dia berubah menjadi solid. Solid itu disebut dengan nama solidify. Dan oleh karena itu proses pengecoran logam itu dalam proses manufaktur dia masuk ke dalam klasifikasi solidification process. Oke. Jadi molten metal ini adalah metal dalam kondisi liquid ya. Jadi ini molten ini dia dalam kondisi liquid. Ini liquid. Oke. Jadi liquid menjadi solid. Proses itu disebut dengan nama solidification, dan proses solidification ini terjadi di dalam rongga cetakan. Nah, rongga cetakan itulah nanti yang akan membentuk produk akhir yang kita inginkan. Nah, tapi sebenarnya proses pengecoran logam bukan satu-satunya solidification process. Ada dua jenis proses lagi dalam proses manufaktur yang masuk ke dalam kategori solidification process. Jadi solidification process ini yang pertama itu memang metal casting. Oke. Metal casting. Kemudian yang kedua, ini ada 3 bagian ya. Kemudian yang kedua itu adalah
disebut dengan nama glassworking. Oke. Kemudian yang ketiga itu adalah polymer processing. Oke. Nah, ini masuk ke dalam kategori metal casting semua. Jadi yang masuk ke dalam kategori solidification process semuanya. Oke, metal casting jelas. Glassworking ini adalah proses proses pembuatan gelas itu. Gelas yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, kaca, gelas, dan seperti itu. Proses pembuatannya itu masuk ke dalam kategori solidification process. Jadi dia mulai dari kondisi liquid, kemudian mengalami proses pengerasan. Nah, dari proses pengerasan itulah kita dapatkan produk akhir. Kemudian polymer processing. Polymer processing ini adalah proses pembuatan, contoh yang paling gampang dari polimer ini adalah proses pembuatan plastik. Nah, itu juga melalui proses solidification. Jadi ada plastik yang dicairkan, kemudian dimasukkan ke dalam katakanlah cetakan. Nah, kemudian di dalam cetakan itu dia mengeras, dan plastik yang sudah mengeras itulah yang menjadi produk akhir gitu. Oke. Untuk metal casting itu sendiri, atau untuk proses pengecoran logam itu sendiri, salah satu bentuk proses yang paling terkenal itu dari proses pengecoran logam itu disebut dengan nama sand casting. Atau cetakan pasir. Jadi memang ya, dalam proses pengecoran logam itu cetakannya itu yang paling terkenal, itu yang paling banyak digunakan, itu cetakannya itu dibuat dari pasir, dan proses itu disebut dengan nama sand casting. Tapi bukan hanya pasir saja yang dibuat untuk menjadi cetakan, ada bahan-bahan lain yang juga digunakan sebagai cetakan. Tetapi yang paling populer, yang paling sering digunakan adalah sand casting atau cetakan pasir. Jadi ada proses yang lain, ini other ya. Jadi selain dari pasir yang jadikan cetakan. Nah, kita akan fokus nanti ke sand casting. Nah, dari definisi ini, apa itu proses pengecoran logam, kita bisa definisikan secara umum tahapan dalam proses pengecoran logam. Ini umum ya, di tahapan dalam metal casting. Oke, apa saja tahapan dalam metal casting? Yang pertama itu adalah kita lelehkan dulu logamnya. Lelehkan logam. Jika dia dalam bentuk plastik, dalam bentuk liquid, kemudian tuangkan ke dalam cetakan. Dan yang ketiga, mendingin logamnya, logam cairnya, mendingin dan mengeras. Nah, ini secara umum 3 tahapan dalam proses pengecoran logam. Tapi sebenarnya dalam 3 tahapan proses ini, dalam 3 tahapan proses ini yang secara umum ini banyak faktor ya, walaupun dia kelihatan sederhana, ini banyak variabel yang menentukan kesuksesan proses pengecoran. Oke, itu dia. Nah, variabel-variabel inilah yang nanti akan kita pelajari dalam bab 2 ini. Tapi secara umum, tahapan dalam metal casting itu adalah kita jadikan logamnya dalam bentuk liquid, kita tuangkan ke dalam cetakan, kemudian biarkan dia mendingin dan mengeras. Nah, proses pengecoran logam ini dia memiliki keunggulan, tetapi dia juga memiliki kekurangan gitu. Nah, saya akan jelaskan sedikit
apa saja yang menjadi keunggulan dari proses pengecoran logam dan apa yang akan menjadi kekurangan dari proses pengecoran logam. Oke. Ini kita kita lihat dulu apa ini apa yang menjadi keunggulan proses pengecoran logam. Dan sini kita list apa yang menjadi kekurangan proses pengecoran logam. Oke. Nah, keunggulan yang pertama dari proses pengecoran logam, dia bisa membuat produk komplit, produk yang kompleks, ya, baik itu bagian eksternal dan internal, oke, dari produk tersebut. Itu yang pertama. Apa yang dimaksud dengan kompleks? Jelas, produk yang geometrinya rumit. Kemudian ada bagian eksternal dan ada bagian internal. Baik itu bagian eksternal, ini internalnya hilang, dan internal, oke, dan internal. Eksternal itu bentuk luar gitu. Kalau internal itu mungkin ada rongga di dalam produk itu, ya, ada rongga di dalam produk itu, dan di dalam rongga itu mungkin ada pola pula, itu ada lubang dan ada pola. Pola-pola itu bisa dibuat dengan menggunakan proses pengecoran. Kemudian keunggulan yang kedua, ada sebagian dari proses pengecoran logam ini yang bisa menghasilkan apa yang disebut dengan nama net shape. Net shape ini artinya produk kita itu jadi, setelah dia jadi, kita tidak banyak memerlukan, tidak perlu proses tambahan gitu setelah proses pengecoran logam itu. Jadi setelah dicor, ya jadilah produknya gitu. Itu disebut dengan net shape. Jadi kita setelah kita cor, jadi produknya. Ya, setelah itu tidak ada proses tambahan lagi. Mungkin tidak ada, kita perlu motong ini, motong itu, ratakan ini, ratakan itu, tidak perlu. Ada proses pengecoran logam yang seperti itu. Tapi ada juga proses pengecoran logam yang memerlukan proses tambahan, sehingga ukurannya yang menjadi pas, sehingga kerataan permukaan menjadi pas, dan sehingga bentuk menjadi pas sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian keuntungan selanjutnya dari proses pengecoran logam itu, dia bisa digunakan untuk membuat produk yang ukuran besar. Oke. Kemudian dia bisa diaplikasikan untuk semua logam yang bisa dicairkan. Itu dia. Jadi apapun logamnya, kalau bisa dicairkan, kita bisa aplikasikan ke logam itu proses pengecoran logam. Oke. Kemudian ada beberapa dari proses pengecoran logam yang bisa kita aplikasikan untuk mass production. Mass production ini jadi tidak semua ya, ada beberapa yang bisa kita aplikasikan untuk mass production. Mass production ini adalah produksi dalam jumlah yang besar gitu. Mungkin produksi per bulannya dalam jumlah yang besar. Kalau dia ada keunggulan, tentu dia juga ada kekurangan. Kekurangan yang pertama itu dari proses pengecoran logam itu adalah properti atau sifat mekanikal atau sifat mekanikal dari produk yang dihasilkannya itu terbatas. Jadi karena karena dia dicor, kemudian dia dicairkan, dituangkan ke dalam cetakan, mengeras, kemudian jadilah produk tersebut. Jadi dalam proses pengerasan itu mungkin saja
ada lubang-lubang yang dihasilkan. Nah, sehingga karena ada lubang-lubang yang dihasilkan, lubang-lubang kecil yang dihasilkan dari hasil cetakan itu, maka menyebabkan jadi keterbatasan properti mekanikalnya. Kemudian lubang-lubang itu disebut dengan nama porosity ya. Porosity itu jadi yang paling gampang itu kalau kita lihat orang ngecor beton gitu ya. Jadi kadang-kadang pertemuan antara pasir-pasir yang halus itu, pertemuan antara kerikil yang halus-halus itu, di sela-selanya itu ada rongga. Nah, rongga itu disebut dengan nama porosity. Gitu. Dan hal yang sama terjadi pada logam gitu. Jadi dia bisa jadi memiliki porosity atau lubang-lubang kecil. Kemudian karena dia ada yang tidak mampu menghasilkan net shape produk, maka dia memiliki keterbatasan ini poor dimensional accuracy. Jadi sebagian besar dari proses pengecoran logam ini kita memerlukan proses penambahan sehingga dimensi atau ukuran produk itu menjadi akurat. Gitu. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, dia juga poor surface finish. Jadi surface finish ini artinya kualitas permukaan yang dihasilkan itu jelek. Gitu. Mungkin kita perlu proses lanjutan, kita perlu memotong, kita perlu mengamplas, kita perlu menggerinda gitu untuk produk yang dihasilkan oleh proses pengecoran logam. Kemudian karena kita perlu memanaskan logam, kemudian menuangkan logam cair ke dalam cetakan, maka ada isu safety di sini, keselamatan kerja gitu. Ini perlu diperhatikan. Kemudian karena kita perlu memanaskan logam cair kita tuangkan, akibatnya apa? Ada isu lingkungan di dalamnya. Kenapa? Karena dalam prosesnya nanti mungkin ada bahan-bahan berbahaya yang ditimbulkan dan itu pergi ke atmosfer. Kemudian karena kita harus memanaskan logam, oleh karena itu jumlah energi yang dibutuhkan, jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk memanaskan dan melelehkan logam itu sangat tinggi, sehingga dia konsumsi energinya cukup tinggi, dan ini merupakan isu tertentu terhadap lingkungan. Karena untuk membangkitkan energi mungkin kita perlu batu bara, kita perlu minyak bumi dan lain-lain. Nah, itu dia kelebihan dan kekurangan dari proses pengecoran logam. Nah, tempat di mana proses pengecoran logam itu terjadi, tempatnya itu disebut dengan nama foundry. Oke, ini tempat proses pengecoran logam disebut dengan nama foundry. Jadi dalam sebuah foundry itu dia dilengkapi dengan alat membuat cetakan ya, atau mold, ini bahasa Inggris dari cetakan ya. Dia dengan alat membuat cetakan, kemudian alat untuk mengangkut, menghandle logam cair itu, logam panas itu atau molten metal itu. Kemudian dia mampu melakukan proses casting. Oke. Kemudian dia juga mampu setelah casting dilakukan, kemudian setelah produknya jadi, dia juga memiliki kemampuan untuk proses cleaning, pembersihan atau setelah produk akhirnya itu diperoleh. Nah, orang yang melakukan proses ini atau orang yang bekerja di foundry itu namanya adalah foundryman. Oke, seperti itu. Ini adalah orangnya itu ya, orangnya. Oke, itu dia. Nah, jadi alat yang digunakan di dalam proses pengecoran logam ini jelas cetakan namanya. Nah, dalam bahasa Inggris disebut dengan mold.
Nah, di dalam cetakan itu ada rongga di dalam cetakan itu, ya, rongga dalam cetakan itu disebut dengan nama cavity. Nah, cavity inilah nanti yang akan menentukan bentuk produk akhir hasil cetakan. Ini dia yang menentukan bentuk produk akhir. Oke, itu dia. Jadi cavity atau mold cavity. Nah, rongga ini tentu ukurannya harus dibuat sedikit lebih besar. Dari ukuran produk. Oke. Jadi Jadi ukuran rongga itu harus dibuat sedikit lebih besar dari ukuran produk. Karena apa? Karena produk itu dia akan membeku, jadi dicair, dia jadi beku, dan tentu dalam prosesnya nanti itu ada disebut dengan nama proses shrinkage. Di mana proses shrinkage, penyusutan. Jadi ada proses penyusutan. Nah, jadi kalau kita buat pas ukuran cavity dengan ukuran produk, ya akibatnya nanti ukuran produk yang hasil casting kita ukurannya akan menjadi lebih kecil daripada ukuran produk yang kita inginkan. Dia menjadi lebih kecil. Nah, oleh karena itu, karena ada penyusutan ini, maka dibuat sedikit lebih besar itu cavity itu, sehingga nanti pada saat dia menyusut, ukuran produk akhirnya itu kurang lebih sama lah dengan ukuran produk akhir yang kita inginkan. Itu dia. Nah, secara umum ya, ada dua jenis mold, ada dua jenis cetakan. Ini saya buat di sini, ada di sini. Ini sketsa dari dua jenis cetakan. Ini saya ambilkan dari textbook ya. Ini yang sebelah kiri kita ini disebut dengan nama open mold. Ya, karena kita lihat dia terbuka saja itu. Kemudian yang di sebelah, karena moldnya itu terbuka, dan yang di sebelah kirinya itu disebut dengan nama closed mold. Oke. Nah, yang saya kasih titik-titik ini adalah pasir ini ya, dan ini yang menjadi cetakannya. Jadi ini adalah mold, pasir biasanya, ini cetakannya. Kemudian kotaknya ini yang saya arsir ini itu disebut dengan nama flask itu namanya. Kemudian yang saya arsir bagian dalam ini adalah cast metal. Jadi ini logam yang dicetak. Oke. Nah, ini adalah open mold. Kita lihat dia terbuka ya. Jadi kita lihat ini cast metalnya ini kan terbuka, bersentuhan dengan udara gitu. Nah, yang sebelah kanan kita ini disebut dengan nama closed mold, mold yang tertutup. Oke. Nah, ini ada corong di sini, tempat kita menuangkan molten metal tersebut. Ini corong itu disebut dengan nama cup atau pouring cup. Oke. Dengan nama pouring cup. Itu dia. Kemudian setelah dia dituang di sini, metal itu akan mengalir ke bawah karena gravitasi. Ya. Nah, ini pipa atau saluran tempat dia mengalir itu disebut dengan nama downspout. Disebut dengan nama downspout. Oke. Itu dia. Nah, setelah dia melewati downspout, dia akan sampai ke dasar, dan saluran tempat dia menuju ke rongga ini nanti itu disebut dengan nama runner. Oke. Nah,
Sama seperti sebelumnya dengan open mold, yang titik-titik ini adalah pasir dan ini yang menjadi cetakannya. Maka disebut dengan nama sand casting. Ini adalah cetakannya, mold ini berarti. Oke. Kemudian mold ini dia dibagi menjadi dua bagian, bagian atas dan bagian bawah. Nanti ada namanya, bagian atas itu namanya apa, bagian bawah itu namanya apa. Tapi garis baginya itu disebut dengan nama parting line. Jadi parting line ini membagi mold menjadi dua bagian, upper half dan lower half. Oke. Nah, bagian yang di bawah, bagian mold yang ada di bawah dari parting line disebut dengan nama drag. Bagian atas dari mold yang berada pada bagian atas dari parting line itu disebut dengan nama core. Oke. Nah, rongga ini yang seperti gitar ini, nah ini disebut dengan nama cavity. Ini yang cavity, ini yang rongga. Jadi seperti gitar inilah nanti bentuk produknya yang kita hasilkan. Dan yang saya arsir ini di dalam cavity ini disebut dengan nama core. Core ini nanti akan menentukan seperti apa bagian dalam dari produk ini, dari bagian dalam dari gitar ini. Jadi kemungkinan ini produknya akan memiliki lubang atau akan memiliki rongga nanti. Nah, kemudian yang kotak ini disebut dengan nama riser. Oke, riser ini adalah apa? Jadi nanti kan terjadi proses penyusutan. Jadi logamnya masuk ke dalam ini, ke dalam cavity, kemudian dia menyusut. Nah, logam cair yang ada di sini ini nanti dia akan mengisi itu, dia akan terus mengisi ruang yang terbentuk karena terjadinya proses penyusutan di dalam cavity. Nah, jadi inilah sketsa seperti apa bentuk dari cetakan. Jadi kita konsentrasi pada cetakan pasir. Ada dua jenis, ada open mold dan ada yang disebut dengan nama closed mold. Ya. Kemudian pada closed mold ini ada sebuah sistem yang disebut dengan nama gating system. Gating system itu, jadi ini ada istilah ya, gating system namanya. Gating system itu mulai dari cup, kemudian down screw, kemudian runner. Itu disebut dengan nama gating system. Jadi mulai dari bagian atas ini cup, down screw, runner, itu disebut dengan nama gating system. Jadi gating system itu secara umum adalah saluran atau channels di mana logam cair yang panas itu mengalir ke dalam apa yang disebut ke dalam cavity. Ini dua jenis mold. Jadi ada open mold dan ada closed mold. Ya. Tapi ada dua jenis pembagian lagi dari mold. Ada mold yang disebut dengan nama disebut dengan nama expandable mold. Expandable mold ini setelah mold itu dipakai dia harus dihancurkan. Setelah dipakai tidak bisa dipakai lagi. Expandable mold. Karena apa? Karena untuk mendapatkan produk akhirnya pasir itu harus dibongkar, harus dihancurkan. Kemudian kita buka cetakan itu, pasirnya kita hancurkan. Kemudian kita ambil produk akhirnya yang membeku itu di dalam. Itu disebut dengan nama expandable mold. Kemudian ada mold jenis kedua disebut dengan nama permanent mold. Permanent mold itu adalah cetakan yang bisa dipakai ulang-ulang, dipakai lagi dan lagi. Nah, oke. Dan biasanya ini permanent mold ini dia tidak terbuat dari pasir. Dia biasanya terbuat dari bahan selain pasir. Contohnya itu dia terbuat dari logam. Oke. Jadi
ada dua jenis cetakan. Ada kalau dari sisi apakah dia terbuka dan tertutup, ada yang terbuka, ada yang tertutup. Kemudian dari sisi pemakaian ada expandable mold dan ada yang permanent mold. Permanent mold itu bisa dipakai lagi dan lagi, tapi dia tidak terbuat dari pasir, dia biasanya terbuat dari logam. Kalau expandable mold itu dia setelah dipakai tidak bisa dipakai lagi, karena untuk mendapatkan produk hasil cetakannya itu, cetakan pasirnya itu harus dihancurkan gitu. Nah, bahannya pada umumnya memang itu pasir gitu. Saya rasa cukup sampai di sini saja dulu untuk pertemuan kali ini. Nanti kita lanjutkan dengan engineering prosesnya gitu, dari proses pengecoran logam gitu. Kita akan masuk ke dalam engineering analisis dari proses pengecoran logam pada video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.